Salam Bhinneka untuk kita semua. Pak Rektor, dosen-dosen, teman-teman sekalian, dari 9 kampus, dari Ambon hingga Bandung, dari Cirebon hingga Jakarta. Kita sekarang berada di pintu pertama peradaban yang baru. Ini peradaban yang semakin diwarnai oleh teknologi paling hebat yang pernah diciptakan manusia, artificial intelligence. Maka dari hari ini, terus ke 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, kita akan menyaksikan betapa AI, artificial intelligence itu pelan-pelan berubah perannya, awalnya hanya dari alat pembantu saja, pelan-pelan dia menjadi fondasi utama peradaban. Dan pelan-pelan kita pun akan menyaksikan manusia menyerahkan kendala berpikirnya dengan alasan yang sederhana saja. Bahwa AI ini bisa menghitung, memproses data, mengolah informasi ribuan kali lebih cepat dari manusia. Bahwa AI ini bisa bekerja ribuan kali lebih efisien dari manusia. Dan semua melihat kemudian, jika manusia mengolah informasi, riset, membuat temuan, membutuhkan waktu bertahun-tahun, kerja yang sama bisa dikerjakan AI hanya dalam hitungan menit dan detik saja. Atas nama efisiensi, peradaban pun berubah, history in the making. Sejarah kembali ditulis ulang, akan terjadi perubahan besar di semua dimensi peradaban, di politik, di ekonomi, dan juga dalam cara kita beragama. Nah, hari ini kita fokus hanya pada itu, pengaruh AI dalam cara kita beragama. Ini situasi yang tak pernah dialami oleh siapapun dalam sejarah. Kita adalah generasi pertama yang mengalaminya, dan karena itu pula kita generasi pertama yang harus memberi respon sebaik yang kita bisa. Saya mulai dengan data. Ini data bukan spekulasi, bukan imajinasi, data yang dibuat oleh 2 lembaga riset kredibel, satu Gallupul, satu Transparansi Internasional. Peran saya hanya menghubungkan saja agar data itu lebih berbunyi. Sengaja dipilih kasus di 4 negara dengan variasi agama yang berbeda-beda. Kita lihat di sini, itu ada India yang majoritinya Hindu, Indonesia yang Islam, Thailand itu yang Buddha, dan Filipina yang Katolik. Ini beragam sekali variasi majoriti agama di sana. Lalu Gallupul bertanya, ini Gallupul yang bisa juga kita lacak datanya di Google. Dia bertanya, Bapak Ibu sekalian, menurut Bapak Ibu, seberapa pentingkah agama ini dalam kehidupan pribadi Bapak dan Ibu sekalian? Jawabannya, di atas 90%, baik di India, di Indonesia, Thailand, Filipina, di atas 90% mereka mengatakan agama penting sekali bagi kami, mengatur perilaku pribadi kami, menjadi pedoman hidup kami. Nah, itulah data yang ada, tertera, tercatat, akurat. Pada saat yang sama kita tampilkan juga data yang lain lagi. Ini dari Transparansi Internasional yang mencoba mengukur seberapa bersih sebuah pemerintahan. Juga ini ada indeksnya, ada kuantifikasinya. Jika angkanya itu 1, 2, 3, 4, 5, artinya itu negara itu bersih dari korupsi. Tapi jika puluhan, 80 sampai 100,
itu negara yang sangat korup. Negara yang korup. Dan kita kaget melihat ternyata ini hasilnya. Di negara India, Indonesia, Thailand, dan Filipina yang menganggap agama itu penting sekali, tapi melahirkan pemerintahan yang korup. Tak hanya di Indonesia, tak hanya di Filipina, tak hanya di India, tak hanya di Thailand, tak hanya Islam, tapi juga Hindu, Katolik, Buddha. Apa yang terjadi? Apa yang salah dengan fakta ini? Mengapa agama di satu negara yang dianggap penting sekali, tapi di negara itu lahir pemerintahan yang korup? Apa yang telah terjadi, apa yang hilang dalam praktek agama? Ini data pertama. Lalu saya juga mencoba data kedua, ini sebaliknya. Ini di negara-negara Skandinavia juga akurasi datanya sama-sama bisa cek di Google. Nah, di negara ini sama ditanyakan oleh Gallupur, Bapak Ibu sekalian, di Denmark, di Finlandia, Swedia, Norwegia, apakah menurut Bapak Ibu agama ini penting bagi hidup Bapak dan Ibu? Dan mereka menjawab, di sana agama tak lagi penting. Ini angkanya yang agak penting itu di bawah 30%, bahkan juga di bawah 20%, ada yang hanya 15% yang menganggap agama itu penting. Jadi kita pun juga mendapatkan satu pandangan, tidak semua negara menganggap agama itu penting. Ini kasus negara Skandinavia yang anggap agama tak penting lagi. Lalu dilacak juga, kita hubungkan juga dengan kebersihan pemerintahannya. Dan kita pun kaget melihat di negara ini justru sangat bersih sekali. Ini top 10 ini, dan negara ini, ranking 1, ranking 2, ranking 4, ranking 6, negara-negara yang pemerintahannya sangat bersih. Kembali kita terpana dengan data ini, apa yang terjadi? Mengapa di negara-negara yang tak lagi anggap agama ini penting, tapi pemerintahannya sangat bersih? Dan kita pun merenung mengenai etika publik. Betapa etika publik sekarang ini sumbernya jauh lebih banyak, tak lagi bersandar pada agama, ada filsafat hukum di sana, ada konstitusi di sana, ada human rights di sana, dan kita merenung. Bagaimana kita memahami agama di masa kini. Nah, lalu saya masuk ke detail lagi kasus yang besar, yaitu 111 negara. Transparansi internasional, 2 variabel saya cari korelasinya. Variabel mengenai penting atau tidaknya agama bagi dirinya, sebuah negara. Variabel kedua adalah pemerintahan yang bersih. Nah, ini 111 negara, kasus yang banyak sekali, biasnya jadi kurang, dan saya kerjakan ini dengan analisa statistik. Jadi intervensi saya hanya memberikan alat statistik saja, karena datanya bukan saya yang buat. Ya. Nah, kita sekali lagi melihat di sini, 2 instrumental saya kerjakan. Pertama adalah uji korelasi Pearson, kedua adalah ANOVA. Nanti detailnya bisa kita diskusi. Ya. Dari 2 uji statistik ini, confirm, mengatakan, di sebuah negara, ini bukan sebab akibat, tapi korelasi. Di sebuah negara, semakin penting agama itu diyakini oleh penganutnya, semakin mungkin hadir pemerintahan yang korup. Di semua negara, jika pemerintahannya bersih, sangat mungkin di negara itu agama tak lagi penting. Ini data, fakta besar, yang hanya mungkin diketahui ketika kita masuk ke data besar. Ketika ahli-ahli agama tidak menggunakan statistik, tak menggunakan data besar, ini nggak akan diketahui. Ini hanya diketahui ketika ada metodologi baru dalam memahami agama, yaitu metodologi kuantitatif dengan menggunakan kasus lebih dari 100 negara, sampailah kita pada ini. Bahwa ada korelasi yang negatif. Ya. Semakin tinggi agama diyakini oleh satu pemeluk di satu negara, 90% lebih, potensi negara itu untuk korup tinggi sekali. Lalu kita mulai mencoba memahami, why? Mengapa? Apa sebabnya? Bagaimana penjelasannya? Nah, masuklah kita kepada penjelasannya. Pertama,
Ini hal yang penting sekali. Bahwa sudah sejak lama agama semakin berubah fungsinya. Dari tadinya dia bagian dari etika publik, bergeser menjadi sumber dari identitas kolektif. Sumber dari identitas kelompok. Semakin dia menjadi identitas kelompok, semakin dia berkurang fungsinya sebagai energi dari etika publik. Jika kita baca sejarah, pertama-tama agama itu lahir, yang acap kali di era zaman-zaman yang gelap, ia lahir pertama-tama sebagai revolusi moral bagi zamannya. Ia hadir pertama-tama sebagai sumber etika publik bagi zamannya. Itulah awal kemunculan semua nabi di semua zaman-zaman yang gelap. Pertama-tama kritik pada akhlak, kritik pada rohani, dan dia menjadi sistem dari moralitas publik. Lalu dalam sejarah kemudian, pelan-pelan agama bersinergi dengan kekuasaan. Kekuasaan merasa akan lebih kokoh legitimasinya jika dia bisa memanjangkan pengaruhnya kepada agama. Lalu para penguasa agama pun tergiur dia untuk juga memiliki satu kekuasaan duniawi. Nah, itulah awal terjadinya pergeseran. Pelan-pelan agama yang tadinya menjadi satu revolusi batin berubah menjadi sumber identitas kelompok. Nah, ketika dia menjadi identitas kelompok, maka yang penting di sana adalah kita melawan mereka, dan itu juga yang seringkali menjadi sumber dari polarisasi. Yang lebih panas lagi, dia menjadi sumber konflik. Ini pertama penyebabnya adalah bergesernya fungsi agama dari etika publik menjadi identitas kelompok. Berikutnya, ternyata ada variabel lain. Nah, ini biasa dalam analisa ilmu sosial. Ketika kita mencoba menganalisa dua variabel dan hubungannya bukan sebab akibat, ternyata ada variabel ketiga. Ada variabel lain yang lebih mempengaruhi. Di sini dia yang mempengaruhi adalah negara miskin dan negara kaya. India, Indonesia, Filipina, Thailand itu termasuk negara-negara yang dianggap miskin. Kalau dilihat rata-rata GDP-nya itu 5.000 US dollar per kapita. Tapi di Skandinavia, Finlandia, Denmark itu GDP per kapitanya 60.000 US dollar. Jadi di sana itu 12 kali lipat lebih banyak penghasilan individunya dibanding di negara miskin. Lalu ada apa dengan negara-negara miskin? Nah, ini juga hal yang penting kita sadari, datanya ada. Bahwa ternyata semakin miskin negara itu, semakin tinggi ketidakpastian. Tidak pasti ekonominya, tidak pasti hukumnya, tidak pasti politiknya, dan di negara-negara itu cenderung bersandar pada agama. Agama menjadi simulasi yang datang ketika orang tidak pasti, dan menjadi corak umum ketika negara-negara itu tidak pasti, pasti agama dominan di sana. Nah, ketika agama dominan di sana dalam situasi yang miskin, itu juga menjadi bab dari korupsi menjadi cara untuk survive, korupsi menjadi cara untuk berkuasa. Jadi penjelasannya ternyata kenapa korupsi itu terjadi di banyak negara yang begitu kokoh agamanya karena ada variabel lain, kemiskinan. Itu penjelasannya. Sementara di negara kaya itu mereka ketidakpastian itu diambil alih oleh negara. Negara membuat hukum lebih pasti, membuat politik lebih pasti, juga membuat ekonomi lebih pasti dengan memberikan banyak sekali program-program kesejahteraan yang itulah akhirnya membuat pegangan orang pada agama tak lagi sekuat dulu. Jadi ini penjelasan kedua bahwa ada variabel lain yang penting untuk kita sadari kaya dan miskin sebuah negara. Selanjutnya juga, ini juga ada variabel lain yang menjadi penyebabnya adalah kelembagaan pemerintahan. Jadi sebuah negara itu korupnya tinggi sekali karena kelembagaannya itu rendah. Sebuah negara itu korupnya kurang dan bersih karena kelembagaannya itu tinggi, accountable, transparan. Dia bisa untuk dikontrol oleh banyak orang. Dan ini yang menjelaskan kenapa di negara-negara yang agamanya itu kencang sekali,
dia itu korup karena kelembagaannya juga kebetulan rendah di sana. Ya. Nah, jadi ini teman-teman sekalian menjadi penjelas penting bagi kita untuk membuka mata kita, ternyata begitulah praktek agama di zaman modern. Ya. Nah, lalu saya masuk kepada slide ini. Ya. Kita tahu problemnya akan terjadi ketika agama bergeser dari etika publik menjadi identitas kolektif. Karena itu penting kita untuk ikut berikhtiar kembali ke kita. Kembali membalikkan situasi dengan cara apapun, sekecil apapun, mengembalikan agama sebagai kekuatan ahli. Mengembalikan agama sebagai kekuatan rohani, sebagai sistem moral. Bagaimana caranya? Supaya kembali ke sana, nah ini salah satu caranya adalah kembali kepada spiritualitas agama. Kembali kepada sisi esoteris agama. Itulah cara membuat agama akan lebih kokoh sebagai kekuatan etika publik. Why? Mengapa? Mengapa kalau kita kembali kepada spiritualitas akan kita lebih kokoh sebagai kekuatan moral? Nah, ini juga satu penjelasan yang simpel saja. Bahwa sikap moral kita akan jauh lebih kokoh, jauh lebih otentik, jauh lebih sejati jika sikap moral itu tumbuh dari dalam. Jadi seseorang itu menjadi bajik, menjadi adil, menjadi baik, bukan karena ada reward secara sosial, bukan karena ia takut dihukum, tapi kebajikan itu menjadi ekspresi dari hatinya yang penuh welas asih. Kebaikan itu, keadilan itu menjadi cara ia mengungkapkan hatinya yang sudah teduh. Nah, hati yang teduh itulah produk dari satu praktek spiritual yang semakin masuk ke dunia. Kedua juga dengan masuk kembali ke dunia spiritualitas, ini pun mudah sekali menghubungkan satu agama dan agama lainnya untuk bersama-sama membentuk etika publik. Karena dalam spiritualitas itu kita menemukan transcendental unity of all religion. Saya sendiri sudah merumuskan bahwa ada 10 minimal pesan-pesan spiritual yang universal yang bisa kita peroleh dari masing-masing agama yang mirip-mirip. Dengan cara itulah makanya ketika agama-agama dileburkan, dicoba dicari common ground-nya itu pun juga pengantar membuat agama-agama itu lebih mudah masuk kembali kepada etika publik. Nah sekarang kita masuk ke era ini. Ini era datangnya artificial intelligence. Apa yang paling membuat berbeda? Apa efek yang paling besar yang tak pernah dibawa teknologi lain, tapi dibawa oleh artificial intelligence untuk dunia agama? Jelas teman-teman sekalian, AI ini dia bisa mengakses begitu banyak jutaan dokumen-dokumen agama dalam waktu cepat sekali. Lintas agama, lintas waktu, agama-agama dari abad 12 sampai sekarang cepat sekali bisa ia akses. Jadi pertama dari volume dan kecepatan mengakses. Kedua dari keberagaman informasi agama yang bisa ia akses. Berbagai tafsir-tafsir dari yang paling kanan sampai yang paling kiri cepat sekali bisa ia akses. Maka tak akan pernah lahir lagi satu ulama atau pastor atau pendeta yang bisa memiliki basis pengetahuan dan informasi lebih hebat dari artificial intelligence. Lalu apa efeknya? Efek pertama adalah beralihnya informasi di ujung jari kita. Jadi informasi spiritual beralih di ujung jari kita, hanya dengan ujung jari kita saja, dengan sentuhan AI, kita bisa mengakses
banyak sekali informasi. Yang biasanya kita temukan dengan cara mendatangi ulama, pendeta, atau pastor, ini cukup dengan satu klik saja kita mendapatkan informasi yang jauh lebih cepat, lebih lengkap, karena berpindahnya perpustakaan dunia ke ujung jari manusia. Dan cepat sekali. Jadi pertama itu yang tak pernah dirasakan oleh para guru-guru kita adalah kita punya akses di ujung jari kita. Kedua juga, ini suka tidak suka, peran ulama, pastor, biksu akan memudar khusus untuk pemberi informasi. Karena tak ada yang bisa memberikan informasi selengkap AI, bahkan ulama paling jenius sekalipun, pendeta paling jenius sekalipun, tak akan bisa dia memproses data secepat itu, tak akan bisa dia memberikan data seberagam itu, tak akan bisa juga dia mempunyai pemikiran setajam dan seakurat yang bisa diberikan oleh artificial intelligence. Jadi kedua, itu efeknya memudarnya peran ulama, pastor, dan biksu, tapi hanya memudarnya di peran sebagai processing informasi. Tapi peran ulama, pastor sebagai guru manusiawi yang kontak batin secara manusiawi kepada para umatnya itu tetap bertahan dan tak tergantikan oleh artificial intelligence. Namun yang jauh lebih penting lagi, dengan AI ini hanya akan memberikan informasi keagamaan yang moderat. Nah, itu yang harus kita sadari ya. Bahwa AI ini tidak punya agama, tapi sekaligus juga AI ini punya akses yang banyak sekali, ribuan jutaan dokumen dari kiri sampai kanan. Apa yang mungkin terjadi ketika bersinergi, maka dia akan lebih mungkin ada di tengah. Jadi ini juga perhitung algoritma, jika kita punya data dari kiri sampai kanan begitu banyaknya, dan kita olah, kita pun akan lebih banyak memunculkan informasi yang ada di tengah, yaitu informasi yang moderat. Jadi ini berita bagusnya bahwa datangnya AI ini, dia tak akan lagi pernah merekomendasikan satu tafsir-tafsir yang sifatnya radikal. Itu bisa kita tes nanti itu ya. Bisa kita tanya misalnya, AI, berikan kepada saya alasan keagamaan untuk kekerasan politik. Nggak mau dijawab itu ya. Karena juga sebagian didesain oleh perusahaan besarnya itu. Jadi kalau kita lihat ada 5 AI yang paling besar kita punya ini, ChatGPT, Perplexity, DeepSeek, Gemini, dan Llama dari Meta ya. Itu memang didesain oleh ownernya itu, programmernya itu hanya bersandar pada etika universal. Tak akan kita temukan di sana satu seruan atau satu rekomendasi untuk mengarah kepada tafsir-tafsir yang radikal, yang pada kekerasan, yang pada polarisasi. Nah, itu juga berita bagus ya. Bahwa AI mendukung satu tafsir agama yang moderat. Jadi kalau kita coba gali di sana, berarti AI ini dia berdiri pada satu filosofi yang melihat agama sebagai warisan kultural milik kita bersama. Itulah filosofi dari AI. Karena dia bisa mengakses semua agama dan dia hanya memberikan satu jawaban-jawaban yang moderat. Teman-teman nanti selesai dari sini bisa tes itu ya. Tanya saja AI, berikan kepada saya doktrin-doktrin agama, apakah Buddha, apakah Islam, untuk kekerasan politik. Dia nggak akan mau jawab itu. Tapi hal yang sama kita tanya juga, berikan kepada saya doktrin agama untuk kerja-kerja untuk keadilan. Kerja-kerja untuk manusia itu muncul itu. Semua jawabannya ya. Jadi kita berada didukung oleh AI yang makin lama ia akan lebih hebat ya. Jadi itulah pengaruh dari AI yang hebat sekali. Nah, sekarang kita bicara dengan ini forum esoterika ya. Inilah forum yang membuat kerja ini, yang memulai kerja ini. Forum esoterika dibangun memang dengan komitmen itu. Kita menyadari bahwa agama-agama ini adalah harta karun
milik kita bersama. Karena itu akan bagus sekali efeknya jika harta karun dalam ajaran Islam itu keadilannya, kedalamannya juga bisa dinikmati oleh mereka yang tidak perlu menjadi agama Islam. Hal yang sama juga harta karun di agama Kristen, agama Buddha bisa dinikmati oleh siapapun yang tak perlu menjadi Buddha, tak perlu menjadi Kristen. Nah, sekarang kita sudah lihat contohnya meditasi misalnya. Ini meditasi yang tradisi awalnya dari Hindu, dari Buddha, sekarang ini bisa dipraktikkan di berbagai universitas di Amerika oleh siapapun tanpa dia harus menjadi Buddha. Nah, jadi itulah filosofi dari esoterika, karena kita merasa kita datang di generasi ini di zaman yang tepat sekali. Kata Victor Hugo, tak ada kekuatan yang lebih besar dibandingkan gagasan yang waktunya telah tiba. Nah, waktu kita telah tiba ini. Ini waktu di mana kita inginkan agama kembali menjadi etika publik dan kekayaan agama itu bisa dirasakan berkahnya oleh siapapun yang tidak menganut agama itu. Karena itu pula dalam forum esoterika ini universalisasi ajaran agama itu menjadi salah satu terus-menerus prinsip yang perlu dilakukan. Kapanpun kita menemukan satu berkah di satu agama, apakah Buddha, apakah Hindu, kita ingin diuniversalisasikan supaya bisa dinikmati juga oleh teman-teman yang tidak menganut agama itu. Bagus sekali jika ada satu organisasi yang dedicated mengerjakan ini. Karena kita pun sampai pada situasi ini walaupun teknologi tinggi, kalau kita baca data, jumlah orang yang bunuh diri di era modern ini, itu ada datanya. Jumlah orang yang bunuh diri di era modern ini jauh lebih banyak ketimbang jumlah orang yang mati karena perang, ditambah mati karena terorisme, ditambah mati bencana alam. Ya. 3 hal itu ya. Jadi orang yang mati karena bencana alam, mati karena perang, mati karena terorisme, itu kalah besar ketimbang orang mati karena bunuh diri. Berarti teknologi tinggi ini juga membawa kekeringan yang sama. Maka spiritualitas yang tadi itu kita katakan, dia bisa mengisi itu, mengisi meaning of life itu, di samping dia juga menjadi etika publik. Nah, itulah sebabnya mengapa esoterika mencoba ikut berikhtiar sekecil mungkin, karena kita merasa gagasan ini waktunya telah datang. Dan kita meyakini kekuatan besar adalah gagasan yang memang waktunya telah datang. Ya. Nah, kita sendiri esoterika sudah berkali-kali bersama-sama membuat perayaan hari besar agama lintas iman ya, secara sosial. Kita tidak ikut ritusnya karena ritus itu milik masing-masing penganut, tapi kita ikut kehangatan sosialnya. Kita ingin mentradisikan bahwa Natal juga tidak hanya milik orang Kristen, tapi milik kita juga. Ayo kita rayakan sama-sama ya. Social gatheringnya kita rayakan sama-sama, dan di Amerika pun sudah jadi tradisi. Ya. Di Amerika kalau kita lihat datanya itu, 80% dari orang-orang non-Kristiani juga merayakan Natal karena dia merasa kehangatan sosial gatheringnya itu. Jadi pelan-pelan kita melihat ini zaman telah datang, zaman yang mencoba mendapatkan berkah dari berbagai agama, zaman yang mencoba merayakan hari-hari besar agama lain sebagai social gathering dalam rangka kedekatan warga negara. Nah, itu yang dibawa esoterika. Nah, sekarang ini esoterika masuk ke kampus. Setelah kita tahu pentingnya gagasan ini, 2 gagasan tadi, pentingnya mengembalikan agama sebagai etika publik, dan pentingnya spiritualitas dalam mereka meaning of life, karena teknologi tinggi tidak satu paket membawa meaning of life. Ya. Jadi dia pun harus disuplai dari luar. Karena itu bagus sekali, sekecil apapun, ada organisasi yang mendedikasikan ini, dan jika ia serius, mulailah di kampus. Nah, itu juga satu sejarahnya. Begitu banyak sekali pemikiran agama, tafsir baru, yang memang dimulai dari kampus, lahir di sana, atau dimodifikasi di sana, atau disebarkan dari sana. Abad 20 kita mengenal teologi pembebasan. Itu salah satu teologi, tafsir baru yang dianggap terbesar pada abad itu, yang mengajak
orang-orang Katolik untuk menafsir ulang ajarannya agar lebih membantu mereka yang tertindas. Ini lahir di Peru, dia lahir pertama kali dan diolah bukan di mimbar gereja, tapi di universitas. Di Catholic University of Peru, di sanalah itu. Ajaran tafsir baru ini diolah, karena itu juga sudah benar cara kita untuk mulai masuk ke kampus. Berhasil tak berhasil itu perjuangan, tapi itu cara yang benar. Selanjutnya juga sudah ada 3 buku yang kita susun. Ini sebagai awal untuk menunjukkan bahwa gagasan ini memang sudah dikemas dengan serius, sudah dikemas dengan riset. Dia harus muncul dalam bentuk buku, karena itu dokumen intelektualnya yang bisa diuji, bisa dikritik, bisa diperbaharui. Dan mengapa masuk kampus? Karena di kampus itulah terjadi etos dialog terbuka. Ada dosen di sana, ada mahasiswa di sana, semakin dikritisi, dia semakin bagus. Nah ini teman-teman sekalian, inilah latar belakang filosofi, intelektual, sejarah, mengapa kita kerjakan ini. Why? Why kita mengambil kerja ini? Nah, workshop ini adalah hari pertama, langkah pertama untuk kita memulai spirit generasi yang lebih besar. Karena kita adalah generasi pertama yang AI datang membawa pesan yang begitu indah. Pesannya adalah AI, dia datang hanya memberikan pandangan agama yang sifatnya moderat, yang sifatnya itu dia spiritual yang universal. Nah, dengan kerja ini, kita meyakini bahwa kita memulai satu kerja besar, satu spirit, agar harta karun agama-agama ini bisa dinikmati oleh siapapun, termasuk yang bukan pemeluk agama itu, dan kita didukung oleh artificial intelligence. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.